Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini Mimin akan menceritakan tentang Sunan Kalijaga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Talengkas, yakni Dewi Nawangarum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertanya dalam membangun Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santi Kusumo. Berhubung beliau adalah anak Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Penyamatan nama Sunan Kalijaga ini ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Sunan Kalijaga pun menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan nama Sunan Kalijaga karena telah menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Ada juga yang mengatakan kalau nama Sunan Kalijaga ini didapat karena di awal-awal masa berdakwahnya beliau memilih lokasi di desa Kalijaga dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubung tempat berdakwah pertamanya ini adalah desa Kalijaga, maka nama Kalijaga pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Tapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijaga akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Lokajaya. Sunan Kalijaga mendapat nama tersebut karena dulunya beliau ini gemar merampok dan membunuh orang. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang perandalan yang sangat suka melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya ada alasannya. Pada waktu itu, beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Para rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang, tapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, maka Sunan Kalijaga memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta rampasan tersebut tak semerta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijaga, tetapi beliau akan membaginya kepada rakyat jelata. Perilaku tidak terpujinya ini pun berhenti setelah beliau bertemu Sunan Bonang. Pertemuan keduanya ini bisa dikatakan merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan karena waktu itu Sunan Kalijaga berniat untuk merampok Sunan Bonang yang sedang lewat di daerah Tuban. Setelah Sunan Kalijaga bercerita mengenai alasannya merampok, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk melakukan hal tersebut lagi. Sunan Bonang mengerti maksud dari niat Sunan Kalijaga, tapi memberikan sedekah kepada orang dengan cara merampok orang lain sama saja dengan memberikan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, itulah Sunan Kalijaga lalu bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
beliau pun menjadi murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat beliau mendalang tersebut, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi, secara tidak langsung, masyarakat akan mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang, akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga tidak hanya karena beliau mahir dalam mendalang, tetapi juga karena tiket masuknya ini gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah, pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Tapi ada syarat yang diperlakukan oleh Sunan Kalijaga bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima secara pelan-pelan agama Islam, Sunan Kalijaga pun memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukan wayangnya. Naskah kuno yang dipentaskan seperti lakon Dewi Ruci, Layang Kalimasada, lakon Petruk menjadi raja, dan lain sebagainya. Nanti di dalamnya akan disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer seperti Semar, Begong, Petruk, dan Gareng. Ternyata tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tapi Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Dalam lagu ilir-ilir tersiratkan makna ya kalau kita diharapkan bisa bangun dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Selain membuat tembang, Sunan Kalijaga juga bekerja sama dengan seniman dalam membuat topeng pakaian untuk mementaskan kesenian dan lain-lain sebagainya. Cara berdakwahnya yang menggunakan kesenian ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga sama-sama menggunakan seni dalam berdakwah. Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal, pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Berikut ini adalah kumpulan kisah karomah Sunan Kalijaga Raden Said yang cukup populer. Bertapa selama 3 tahun. Selama bertahun-tahun ini menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampoknya itu tak pernah dimakannya seperti dahulu, selalu diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya kikir, tidak menyantuni rakyat jelata, dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya, orang menyebutnya dengan Brandal Lokajaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat hutan Jatiwangi. Dari jauh, Brandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa tongkat yang ganggangnya berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, dia hadang langkahnya tanpa banyak bicara lagi. Direbutnya tongkat itu dari
tangan laki-laki berjubah putih karena tongkat itu dicabut dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamati ganggang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya ganggangnya saja terbuat dari kuningan sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said heran melihat orang tua itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. "Jangan menangis, ini tongkatmu, ku kembalikan." "Bukan tongkat ini yang kutangisi," ujar lelaki itu sembari memperhatikan beberapa batang rumput di tangannya. "Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi." "Hanya beberapa lembar rumput kau merasa berdosa?" tanya Raden Said heran. "Ya, memang berdosa, karena kau mencabutnya tanpa sesuatu keperluan. Andai kata ku cabut guna makan ternak itu tidak mengapa, tapi untuk sesuatu kesia-siaan benar-benar satu dosa," jawab laki-laki itu. Hati Raden Said bergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. "Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini?" "Saya menginginkan harta." "Untuk apa?" "Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita." Sungguh mulia hatimu. Sayang caramu mendapatkannya yang keliru." "Orang tua, apa maksudmu?" "Boleh aku bertanya anak muda?" desah orang tua itu. "Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?" "Sungguh perbuatan bodoh," sahut Raden Said, "hanya menambahkan kotor dan bau pakaian saja." Lelaki itu tersenyum. "Demikianlah amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram atau mencuri, itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing." Raden Said tercekat. Laki-laki itu melanjutkan ucapannya. "Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal." Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah laki tua itu agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik dengan laki-laki tua berjubah putih tersebut. Banyak hal yang terkait dengan usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan pada penguasa yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said semakin terpana. Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tahu mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu barang halal, ambillah sesukamu. Berkata demikian, lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika itu pohon berubah menjadi emas. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti dan banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir, ia pasti dapat mengatasinya. Tapi setelah mengarahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang tua itu tidak menggunakan sihir. Ia benar-benar merasa heran dan penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang tua itu sehingga mampu merubah pohon menjadi emas? Raden Said terdiam beberapa saat. Di tempatnya berdiri, dia mencoba memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah jadi emas. Seluruhnya ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah aren itu rontok berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu jatuh terjerambab ke tanah, roboh dan pingsan. Ketika sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah menjadi hijau seperti aren-aren yang lainnya.
Raden Said bangkit berdiri mencari orang tua berjubah putih tadi, tapi yang dicarinya sudah tidak ada di tempat. Ucapan orang tua tadi masih terngiang-ngiang di telinganya tentang beramal dan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing, tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas kemiskinan. Raden Said mengejar orang itu. Segenap kemampuan dikerahkan untuk berlari cepat. Akhirnya dia dapat melihat bayangan orang tua itu dari kejauhan. Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok, dan berlari lagi. Demikianlah setelah tenaganya habis terkuras, dia baru bisa sampai di belakang laki-laki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Raden Said, melainkan di depannya terbentang sungai cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu tampaknya sangat dalam, dan dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu, ucap Raden Said ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi. Sudilah, kiranya Tuhan menerima saya sebagai murid, pintanya. Menjadi muridku? Tanya orang tua itu sembari menoleh. Mau belajar apa? Apa saja asal Tuhan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda. Bersediakah engkau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menunggui tongkat itu. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum orang tua itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya, lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi, waskita, dan mungkin saja golongan para wali. Setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan Raden Said, pemuda ini duduk bersila. Dia teringat satu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Maka ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di Gua Kahfi ratusan tahun yang silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah merambati tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih, kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa dibawa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkatan para wali Allah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah betapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Karomah selanjutnya, lantunan ayat suci Al-Quran menggentarkan Kadipaten Tuban. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Said seketika terguncang. Kebetulan saat ditangkap oleh prajurit Tuban, kepala perampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang persis dengan yang dikenakan oleh Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah. Dari pengakuan perampok itu, tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar telah menyesal mengusir anak yang sangat disayanginya itu.
Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun kemudian sudah kembali ke Tuban, hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengarahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca Al-Quran jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggentarkan dinding istana Kadipaten, bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Tapi Raden Said masih belum menampakkan dirinya. Banyak tugas yang masih dikerjakannya, di antaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya dia kembali bersama adiknya, yaitu Dewi Rasawulan. Tak terkirakan betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra putrinya yang sangat dicintainya itu. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri, yaitu putra Dewi Rasawulan dan Empu Supa. Karoma selanjutnya dikubur hidup-hidup. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga merasa hatinya belum sepenuhnya bersih. Beliau datang kepada Sunan Bonang untuk meminta petunjuk. Tidak lama kemudian, Sunan Bonang memberikan jawaban kepada Sunan Kalijaga untuk dikubur hidup-hidup. Atas niat yang ikhlas untuk membersihkan hati dari nafsu duniawi, Sunan Kalijaga pun bersedia untuk dikubur. Keesokan harinya, upacara tersebut dilakukan. Sunan Kalijaga dikubur selama 40 hari. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga tetap hidup dan selamat. Namun selama di dalam kubur, Sunan Kalijaga terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari terakhir ada sebuah sinar cahaya dari langit yang jatuh dan merasuk ke dalam tubuh Sunan Kalijaga. Hingga keesokan harinya, anggota para wali berkumpul untuk menggali kuburan yang telah ditempati oleh Sunan Kalijaga. Semua para anggota wali menyaksikan keberhasilan Sunan Kalijaga tersebut. Selanjutnya, Sunan Kalijaga melanjutkan kembali untuk penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Karomah selanjutnya memiliki ilmu merubah wujud. Suatu ketika di pinggiran hutan yang lebat, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam, ia dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan polos wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan bahwa dirinya tak memiliki harta yang layak. Tetapi apa lacur, pemimpin perampok itu tak mempercayainya. Bahkan dengan gerang ia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah. Mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ia bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu agar kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjang yang tersampir di pundaknya. Dan apa yang terjadi? Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok peronda. Melihat kejadian itu, Kijaghana sang pemimpin perampok menjadi berang. Ia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang gerang, ia mulai mendekati sasarannya. Sekali ini Sunan Kalijaga merampalkan ilmu malih rupa. Begitu usai mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Kijaghana. Kijaghana semakin bernafsu. Dengan teriakan keras ia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Aneh, Kanjeng Sunan Kalijaga tak menghindar. Ia membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Kijaghana menjadi barang. Dengan ganas salah seorang anak buah Kijaghana melabrak. Begitu ia akan melompat, sebuah tangan yang halus telah menahan gerakannya. Tangan Kanjeng Sunan Kalijaga belum sempat ia membuka mulut. Dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik,
Yang diserang hanyalah pohon asam, bukan aku. Ketika anak buah Ki Jagahana ini akan bertanya lebih jauh, terdengar suara lembut Kanjeng Sunan Kalijaga menambahkan, "Jika ingin tahu, pejamkanlah matamu, lihatlah dengan mata batinmu, maka engkau akan tahu apa yang terjadi." Beberapa anak buah Ki Jagahana pun melakukan apa yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat dengan membabi buta Ki Jagahana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu ternyata hanya menetapkan pandangannya ke batang pohon asam, karena tubuh yang ditebas tak juga roboh. Akhirnya Ki Jagahana kehabisan tenaga dan ia menjadi terkejut bercampur malu tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya. Ternyata ia hanya menetak sebatang pohon asam. Akhirnya Ki Jagahana menyerah dan menyatakan taubat serta memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Karomah selanjutnya mengubah tanah menjadi emas. Ki Pandan Arang yang dalam pemerintahannya cukup merasa sangat menderita, dan karena putri kesayangannya yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, malangnya semua usaha beliau gagal dan tiada ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh, sehingga beliau mempunyai nazar, barang siapa dapat menyembuhkan putrinya akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Rana Wijaya, berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandan Arang, Rani Wijaya datang ke Kadipaten dengan doa khusus. Beliau mendoakan sang putri. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya Rana Wijaya diambil sebagai menantu. Pada saat Ki Pandan Arang meninggal dunia, Rana Wijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk pengembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandan Arang II lupa diri. Ia jadi congkak, sombong dan kedekut. Ia selalu mengejar harta walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dalam kesempatan tawar-menawar disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatkan, namun tak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Pandan Arang. Pandan Arang sangat heran terhadap kesaktian penjual rumput. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu Sunan Kalijaga, maka bersujud dan bertaubat. Pandan Arang melepaskan kedudukannya sebagai adipati, ingin berguru pada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupi mengajarkan ilmu di Gunung Jabal Kat dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandan Arang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabal Kat. Karomah selanjutnya memiliki tongkat sakti. Tongkat Sunan Kalijaga ini memiliki makna yang unik dan sempurna, di mana Masjid Kedondong yang terletak di Yogyakarta lah yang menjadi saksi sejarahnya. Sebuah masjid di daerah Semaken 1, Banjar Arum, Kelibawang, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi masjid intensif di Kulon Progo. Menurut cerita turun-temurun, masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Sunan Kalijaga yang dibangun sebelum Masjid Demak. Di sekitar area Masjid Kedondong terjadi sebuah sungai bernama Sungai Tinalah yang dimaksud Sunan Kalijaga untuk menikmati dari pengembaraannya dalam memasukkan agama Islam. Saat itu Sunan Kalijaga setuju muridnya yang bernama Adipati Terong untuk membangun masjid. Sunan Kalijaga melihat lokasi dengan menancapkan tongkatnya untuk dibangun masjid. Disinilah awal kisah keajaiban tongkat Sunan Kalijaga. Setelah tongkat Sunan Kalijaga digunakan Adipati Terong
beliau meletakkan tongkat di sebuah tanah di bagian timur sungai yang disebut sebagai Tetenger atau tanda dibangunnya sebuah bangunan masjid. Setelah menancapkan tongkat ke tanah, Sunan Kalijaga kemudian memutuskan kembali ke Demak karena ada satu hal yang penting dan dilaksanakan untuk dilanjutkan ke daerah itu guna melihat masjid yang sudah terbangun. Namun sayangnya, tongkat Sunan Kalijaga yang disebut sebagai Tetenger ini tidak dihiraukan oleh muridnya. Setelah mendapat perintah dari Sunan Kalijaga itu, Adipati Terung meneliti tanda tahu Tetenger pembangunan dari Sunan Kalijaga. Setelah diteliti, tongkat itu dekat dengan sungai Adipati Terung, lalu beragama yang bisa dikikis oleh sungai Tinalah tersebut. Oleh Adipati Terung, tanda itu digeser ke timur sekitar 100 meter dari Tetenger. Bangunan masjid akhirnya tidak sesuai anjuran Sunan Kalijaga. Setelah kembali ke daerah tersebut dan mengetahui bahwa masjid yang dibangun tidak sesuai dengan perintah Sunan Kalijaga, maka beliau pun kecewa. Masjid belum selesai dan belum memberi atap. Ia mengatakan, "Bodoh temen, opo wis tak Tetenger atau melaksanakan masjid atau dikai tutup atau atap. Bodoh sekali, udah dikasih tanda tidak dilaksanakan, masjid nggak dikasih atap." Akhirnya bagian atas masjid diberi daun alang-alang sebagai korban atapnya karena sikap Adipati Terung yang tidak mendengar perintah Sunan Kalijaga itu. Ia dikenal dengan sebutan nama Adipati Bodoh atau Panembahan Bodoh. Menurut pengurus Masjid Kedondong, tongkat Sunan Kalijaga yang ditancapkan sebagai Tetenger pun masih sampai sekarang. Level ajaib yang kini berubah menjadi pohon angsana yang bisa dilihat di area masjid dan tumbuh begitu subur. Pasalnya, saat itu lokasi Tetenger dari Sunan Kalijaga sudah masih jauh dari sungai Tinalah. Bahkan di dekat Tetenger itu juga muncul balik atau mata air yang sampai saat ini airnya masih keluar. Karomah yang selanjutnya, muridnya menjadi monyet. Sering berdakwah dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat membuatnya mempunyai banyak murid. Namun tidak semua muridnya menurut. Ada pula yang masih membangkang. Sunan Kalijaga pernah menyuruh para santrinya untuk segera bersiap menunaikan sholat Jumat. Namun santri-santri tersebut tidak mengindahkan panggilan Sunan dan masih asyik bermain di sungai. Bahkan sampai sholat selesai anak-anak tersebut masih bermain. Tapi bukannya menegur, Sunan Kalijaga hanya mengatakan dalam hati bahwa santrinya mirip binatang. Tak disangka tiba-tiba para santri yang tadi asyik bermain kaget melihat tubuh mereka mengeluarkan ekor seperti kera. Mengetahui kesalahan mereka, para santri yang sudah sepenuhnya menjadi kera itu pun meminta maaf. Namun keadaan mereka tidak berubah. Kini para kera yang terdiri dari 3 kelompok itu diyakini jumlahnya tidak bertambah. Ini hidup di sekitar pertapaan Sunan Kalijaga. Karomah selanjutnya mengubah pasir menjadi beras. Pada saat Sunan Kalijaga tiba di sebuah dusun, Sunan Kalijaga merasa sedih karena rakyat di dusun itu banyak yang kelaparan. Sementara kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Kemudian Sunan Kalijaga melihat seorang miskin datang kepada kepala dusun. Dia minta dipinjami beras seliter untuk makan anaknya yang belum makan. Namun semuanya tidak didengar kepala dusun. Malahan dia berkata bahwa karung-karung miliknya itu berisi pasir, bukan beras. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Ternyata doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala dusun itu terperanjat kaget. "Aku rugi gara-gara kamu tahu, berasku berubah semua menjadi pasir," bentak kepala dusun dengan penuh kekesalan. "Loh, bukannya tadi kata juragan semua karung itu memang isinya pasir, bukan beras," kata orang miskin tadi. Penduduk pun melihat kejadian itu. Kepala dusun itu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga. "Kanjeng Sunan, tolonglah saya.
Kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini, pinta kepala dusun setengah memelas. Loh, bukannya engkau tadi mengatakan isi karung ini memang berpasir? Sunan Kalijaga menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. Ampun Kanjeng Sunan, tadi karung-karung ini memang berisi beras. Saya tadi hanya berbohong pada orang miskin itu agar tidak meminjam beras yang saya miliki, ujar kepala dusun. Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya pada penduduk kampung. Kepala dusun pun ingin Sunan Kalijaga berkenan mengangkatnya menjadi muridnya. Kemudian Sunan Kalijaga pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi. Karomah selanjutnya, Sunan Kalijaga mendatangkan hujan. Pada masa kemunduran kerajaan Majapahit, kondisi politik Nusantara turut marut perang saudara kedeta, pemisahan wilayah hingga korupsi upeti muncul setiap hari. Terlebih datangnya musim kemarau yang panjang. Kondisi inilah yang memicau ketakutan masyarakat untuk bekerja mengolah lahan pertanian mereka, sehingga kelaparan dan kesengsaraan melanda sebagian besar rakyat di Nusantara. Mendengar begitu memprihatinkannya kondisi masyarakat, Sunan Kalijaga mengetahui kondisi masyarakat. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, tibalah di suatu perkampungan yang kering dan tandus. Dari kejauhan Sunan Kalijaga melihat ada sekumpulan warga di tengah tanah lapang. Setelah berusaha mendekat, beliau melihat seorang perempuan dengan tangan terikat diseret ke tengah lapangan. Kemudian perempuan yang mengenakan pakaian serba putih itu segera dibaringkan di atas altar oleh sejumlah orang. Wahai Dewa Hujan, terimalah persembahan kami. Curahkan, limpahkan airmu ke bumi yang gersang ini, kata pemimpin upacara sambil mencabut belati dari balik pinggangnya. Melihat perlakuan pemimpin upacara yang menyerupai perbuatan orang jahiliyah, Kanjeng Sunan Kalijaga langsung berusaha menghentikan ritual itu. Beliau kemudian mempertanyakan maksud ritual. Kami mengharap turun hujan, jawab pemimpin upacara tersebut singkat. Setelah terjadi pembicaraan antara Sunan Kalijaga dengan pemimpin upacara, akhirnya sang pemimpin yang tidak suka kehadiran Sunan Kalijaga yang dianggap mengganggu itu memerintahkan dua pengawalnya untuk membunuh Sunan Kalijaga dengan golok. Namun belum sempat menyentuh golok yang diayunkan seketika berhenti. Melihat anak buahnya gagal membunuh Sunan Kalijaga, akhirnya dengan tergesa-gesa pemimpin upacara segera menikam belati ke arah jantung perempuan itu. Anehnya, tangan yang memegang belati tiba-tiba bisa digerakkan atau tidak bisa digerakkan. Tujuan pengorbanan perempuan itu sebagian syarat kepada Dewa Hujan untuk menurunkan air hujan dari langit. Mengetahui perbuatan syirik itu, kemudian Sunan Kalijaga membuat kesepakatan dengan penduduk desa untuk melepaskan perempuan itu. Dengan imbalan dia akan membantu memohonkan turun hujan. Dalam ajaran agama kami, seorang anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya disebut yatim piatu. Tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan, melainkan harus disantuni dan diperhatikan nasibnya, bukannya dikorbankan pada Dewa Hujan, kata Sunan Kalijaga. Setelah kesepakatan dipenuhi, beliau bersama muridnya melakukan sholat istikharah atau sholat istisqa atau meminta hujan dan berdoa dengan khusyuk. Tidak lama kemudian, suasana yang tadinya kering dan tandus tiba-tiba gelap ditutupi awan hitam. Satu persatu rintikan hujan turun hingga hujan lebat terjadi. Melihat keajaiban yang terjadi, maka seluruh penduduk desa itu serentak meminta kepada Sunan Kalijaga untuk diajarkan caranya meminta hujan tanpa mengorbankan jiwa. Kalau kalian ingin diajari cara minta hujan seperti tadi, maka kalian harus mengenal dan mempelajari dulu agama Islam. Maukah kalian?
Permintaan itu kemudian disambut baik oleh seluruh masyarakat sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Itulah sedikit gambaran atau cerita tentang Sunan Kalijaga. Ada salah Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.